Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran pengantar sosiologi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesehatan dan status gizi. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Yueristia Roembiasiwi, Salwadanela Tikovoziah, Cindy Wilujeng, Delia Ismiranti, dan Salsa Afia Arman. Sebelum menuju ke pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagan di sini. Akar masalah yaitu krisis ekonomi dan politik. Penyebab utamanya adalah kemiskinan dan pendidikan, ketersediaan pangan, kesempatan kerja. Penyebab tidak langsung, pelayanan kesehatan, asuhan ibu dan anak, ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Dan yang terakhir penyebab langsung, konsumsi zat gizi dan infeksi penyakit. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan status gizi. Yang pertama, penyebabnya langsung dari status gizi adalah asupan gizi dan penyakit infeksi. Yang kedua, penyebab tidak langsung, kesediaan pangan tingkat rumah tangga, perilaku atau asuhan ibu dan anak, dan pelayanan kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga, masalah utama, yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, dan kesempatan kerja. Yang terakhir, masalah dasar, yaitu krisis politik dan ekonomi. Anak merupakan individu yang unik, di mana mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tahap usianya. Pada masa sekolah adalah masa di mana anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal akan berlangsung dengan baik apabila ditunjang dengan asupan gizi yang tercukupi. Pertumbuhan dan perkembangan masing-masing anak berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, karena dalam proses pertumbuhan dan perkembangan terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi. Di antaranya, faktor bakat, genetik, lingkungan, gizi dan cara perawatan, dan konvergensi, perpaduan antara bakat dan lingkungan. Oleh sebab itu, perlakuan terhadap anak tidak boleh disamaratakan, sebaiknya dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Mengapa pendidikan orang tua menjadi pengaruh status gizi anak? Karena pertumbuhan anak sangat tergantung oleh asupan makanan yang diberikan oleh orang tua. Pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap pengetahuannya dalam mengasuh anak. Dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar, terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik, asupan gizi yang sesuai, sehingga orang tua dapat menjaga kesehatan anaknya, pendidikan, dan sebagainya. Orang tua yang terlalu sibuk dengan urusannya menjadi lupa akan keberadaan dirinya sebagai anggota keluarga dan melupakan perannya sebagai orang tua. Banyak orang tua yang lupa bahwa perkembangan anaknya sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, serta bimbingan dari orang tua. Mereka melupakan bahwa pendidikan di keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama. Tanggung jawab dalam melatih dan mengawasi anak diserahkan kepada pembantu rumah tangga yang pendidikannya relatif rendah. Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan sehingga anak mengalami gangguan tumbuh kembang akibat asupan makanan yang tidak sesuai. Gizi ibu yang jelek sebelum terjadinya kehamilan maupun waktu sedang hamil lebih sering menghasilkan bayi BBLR atau berat badan lahir rendah atau lahir mati. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu juga harus bebas dari racun dan kandungan berbahaya. Misal pada saat proses mengandung janin, ibu sering mengkonsumsi alkohol, merokok, dan mengkonsumsi makanan yang mengandung logam berat seperti ikan yang terkontaminasi oleh merkuri dapat menyebabkan mikrosefali dan palsi selevasi, seperti penyakit di Jepang yang disebut dengan penyakit Minamata. Pada masa setelah melahirkan pun, ibu juga memiliki peran penting dalam mengasuh anak serta menentukan asupan makanan yang akan diberikan kepada anak, sehingga anak dapat tumbuh dengan baik. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.